Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Kita akan melanjutkan kisah daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Thalhah. Abu Thalhah radhiyallahu ta'ala anhu kehilangan anaknya, dan istrinya mengatakan kepada seluruh isi rumah dan anggota keluarganya, jangan ada yang menceritakan kepada suamiku perihal kematian anaknya, sampai aku sendiri yang akan menceritakan perihal kematian anak kami. Lalu Abu Thalhah pulang, tidak mengetahui bahwasanya anaknya meninggal. Ini istri luar biasa. Mungkin ya zahirnya manusia tapi batinnya malaikat. Seorang istri di dalam keadaan anaknya meninggal masih sempat bertanya kepada suaminya yang baru pulang, "Wahai suamiku, sudahkah kamu makan?" Ditanya, "Apakah kamu sudah makan suamiku?" Padahal status anaknya sudah meninggal. Istri di zaman sekarang bagaimana? Jangankan anak meninggal, token listrik belum bayar, mungkin ngamuk-ngamuk itu sama suaminya. Kalau ada satu hal kebutuhan yang belum dipenuhi, mungkin marah-marah suaminya pulang. Padahal suami pulang ke rumah itu ibaratkan ikatan tali yang disimpul mati. Jangan buru-buru kita memberikan masalah ke dalam pikiran mereka sebelum kita melepas daripada simpul yang teramat sangat erat terikat tersebut. Lalu setelah itu istrinya memberikan makanan kepada Abu Thalhah. Nah ini ajaib. Setelah makan istrinya dandan. Setelah istrinya dandan kemudian terjadi hubungan suami istri. Secara psikologis saya pribadi tidak bisa membayangkan. Bagaimana mungkin ada seorang wanita yang begitu bersikukuh untuk memuliakan suaminya dan mengerti kondisi psikologis suaminya. Kalau anak kita yang meninggal pasti kita sudah teriak-teriak. Pasti kita sudah panggil sana, panggil sini. Ini seorang istri yang sangat luar biasa. Mengerti keadaan batin suaminya yang mungkin setelah pulang bekerja lelah, tidak dibebankan dengan pikiran yang berat. Setelah selesai melakukan hubungan suami istri, lalu istrinya berkata, "Ya Aba Thalhah, Bang," ya kalau itu dibahasakan di zaman sekarang begitu kali ya. "Bang, ara'aita idza a'ara qaumun ariyatahum ala qaumin, fatalabu minhum ariyatahum alahum ayyamna'uhum?" Bagaimana pendapat kamu apabila kita meminjamkan sebuah pinjaman kepada satu kaum, lalu sudah jatuh tempo pinjaman tersebut dan waktunya kita ambil, boleh nggak orang yang meminjam tersebut menghalang-halangi? Tentu saja tidak boleh, kata Abu Thalhah begitu. Fahtasibnak, maka ikhlaskanlah putramu karena yang punya Allah Subhanahu Wa Taala berkenan untuk mengambilnya kembali. Sontak Abu Thalhah kaget luar biasa. Tapi lihat, Abu Thalhah tidak membentak istrinya, dirinya hanya mengatakan, "Betapa beraninya kamu melakukan semua ini, menjadikan aku berhubungan denganmu sementara anak kita meninggal." Itu saja. Tidak ada piring terbang, tidak ada kaca pecah, tidak ada hardikan, tidak ada kata-kata yang buruk yang keluar dari lisan seorang Abu Thalhah. Lantas apa korelasinya dengan mahabbah pada orang soleh? Nah ini dia. Abu Thalhah radhiyallahu ta'ala anhu ketika dalam keadaan pusing tidak pergi ke coffee shop, tidak pergi ke Starbucks. Justru malah Abu Thalhah mengunjungi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tidak penasaran. Kalau bahasa sekarang tuh kepo, tidak fudul, tidak bertanya, "Kenapa istri kamu tanya begini? Kenapa istri kamu bikin itu?" dan lain sebagainya. Justru malah Nabi Muhammad SAW mengatakan, "A'arrastumul lailah?" Apakah tadi malam kamu sudah berhubungan suami istri? Qala na'am, betul ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad SAW mendoakan, "Allahumma barik lahuma fi lailatihima." Ya Allah, berkahilah Abu Thalhah dengan istrinya atas apa yang mereka perbuat pada malam hari. Lalu karena doa Nabi SAW akhirnya istrinya hamil. Pada saat proses kehamilan, tahu nggak apa yang dibikin oleh Abu Thalhah dan istrinya? Mereka senang sekali mengikuti, mengintili, membebek dan mengekor Nabi SAW. Nabi keluar dari Madinah, mereka ikut. Nabi pulang masuk ke dalam Madinah, mereka ikut terus sampai hamil tua. Ketika sudah hamil tua, jatuh itu istrinya. Dan masih sempat mengatakan kepada suaminya, "Wahai suamiku, inni qad araftu hubbaka li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Saya sudah mengetahui betapa cintanya kamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka silahkan kamu ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istrinya akhirnya melahirkan. Ketika melahirkan, sang ibu mengatakan kepada Sayyidina Anas bin Malik, "Wahai Anas, bawalah bayiku ini kepada Nabi SAW dengan beberapa butir kurma, dan jangan sampai ada yang menyentuhnya sebelum Nabi SAW menyentuhnya." Dibawa ke hadapan Nabi SAW,
akhirnya ditahnik oleh Nabi. Tahnik adalah proses di mana orang soleh memakan kurma, kemudian bekas makanan kurma tersebut dimakankan kepada anak bayi atau anak kita. Supaya apa? Lidah dan liur yang sering bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, lidah dan liur orang yang tidak pernah menyakiti orang lain, selalu menyebut Allah, selalu menyebut Rasulullah, selalu bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mali bil Quran lisanuh, lidahnya itu penuh dengan Al-Quran, mendapatkan keberkahan kita disebabkan makanan yang dimakan oleh orang tersebut. Wa hadza min sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah ditahnik fasammahu Abdullah, maka diberi nama Abdullah. Nah, ini menarik ya. Kita tahu Abu Thalha dengan istrinya kehilangan satu anak laki-laki, tapi mereka sabar dan tetap percaya kepada Allah. Mereka suka sekali berkumpul dengan Nabi SAW, suka berkumpul dengan orang soleh. Akhirnya, buah dari perkumpulan dengan orang soleh ini, mereka dianugerahkan seorang anak yang namanya Abdullah. Dari Abdullah ini lahir 9 orang anak, 9-9-nya hafal Quran, ahli Quran, qari mukri. Jadi ahli Quran yang menjadi sumber bacaan Quran di kalangan para tabi'in. Berkahnya siapa? Berkahnya mencintai orang soleh. Imam Al-Ghazali, ayahnya adalah seorang tukang tenun. Akan tetapi beliau bisa mendapatkan makom yang sangat tinggi karena ayahnya sangat mencintai orang-orang soleh. Hadza wallahu a'lam. Astaudiukumullah. Saya titipkan antum semua kepada Allah. Tetap cintai orang soleh di sekitar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.